Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2010. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti akan firman yang akan kami bacakan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat edisi pada malam hari, terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai 26. Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai 26. Yang demikian bunyinya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab
Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan hidup manusia yang paling dasar adalah sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Seiring dengan meningkatnya keadaan ekonomi seseorang, maka semakin bertambahlah kebutuhan hidupnya. Kekayaan dan kemewahan sering dianggap puncak kebahagiaan dan kesuksesan, sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk mencapainya. Ternyata tidak demikian selalu benar, bahwa harta benda berkelimpahan membuat orang sukses dan bahagia. Di samping kebutuhan jasmani, sandang, pangan, papan, ada kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya, adalah kebutuhan rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab malam ini adalah bagian dari perikop yang berjudul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Dalam perjalanan Yesus dari Yudea kembali ke Galilea, harus melewati daerah Samaria. Dan Yesus mampir ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub di kota Sikar, karena Yesus merasa lelah dan duduk di pinggir sumur itu. Datanglah seorang perempuan Samaria ke sumur tersebut untuk menimba air. Hari menunjukkan kira-kira pukul 12 siang, dan tentunya sangat panas-panas sekali. Yesus memulai pembicaraan kepada perempuan Samaria itu, meminta air dari perempuan itu, dan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Dan yang membuat perempuan itu terheran-heran, karena Yesus, seorang Yahudi, meminta minum kepadanya yang adalah seorang Samaria, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Selanjutnya, Yesus memperkenalkan diri kepada perempuan itu, dan sebaliknya, Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan itu. Perempuan itu masih belum memahami apa yang dikatakan Yesus, dan ia belum tahu benar siapa yang sedang dihadapinya. Sampai pada akhirnya perempuan itu menerima tawaran Yesus masih dalam ketidakmengertiannya, dan berkata, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sumur ini untuk menimba air." Tuhan Yesus sebenarnya mengerti siapa perempuan yang dihadapinya.
karena Yesus adalah Tuhan. Ia tahu segala-galanya dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Yesus menguji kejujuran perempuan itu dengan mengatakan, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Dengan penuh kejujuran, perempuan itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Dan kejujuran jawaban perempuan ini diperhitungkan Yesus sebagai suatu kebenaran. Dan sejak saat itu, perempuan ini mulai terbuka hatinya. Dan ia mengatakan, Yesus adalah nabi, karena Yesus mengetahui apa yang dialaminya, keadaannya yang terpuruk, yang tidak baik, status sosialnya, justru diketahui oleh Yesus sebelum dia menceritakannya. Perempuan ini mengalami kekosongan jiwa, terpuruk, dan diselamatkan oleh Yesus yang sangat mengasihi umat manusia tanpa memandang status, latar belakang dari perempuan itu, dan tidak merasa harus jaga jarak dengan orang Samaria, walaupun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus menganggap perempuan ini layak untuk diselamatkan. Yesus tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh perempuan ini, yaitu keselamatan jiwanya. Perjumpaan pribadi dengan Yesus membuatnya berubah dari seorang yang tadinya menghindar daripada bertemu orang banyak, sehingga dia harus pergi menimba air jam 12 siang pada saat sepi, malu dengan status sosialnya, menjadi orang yang dipenuhi dengan sukacita ketika dia berjumpa dengan Mesias yang disebut Kristus. Hatinya berubah, tidak menjadi seorang yang malu terpuruk, tetapi ia mengalami kedamaian. Dan kita tahu bahwa dari cerita perikop ini, perempuan ini justru berani bersaksi kepada orang banyak yang tadinya dia sembunyi-sembunyi untuk mengambil air karena mungkin orang memandang dia dengan hina. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, ia sudah meninggalkan timbanya dan lari ke pasar, memberitahukan bahwa ada orang yang mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhan rohani jiwa kita untuk menikmati shalom Allah, yaitu kedamaian di hati dan pikiran kita. Datang pada Yesus dan minumlah air hidup, maka akan membuat kita sanggup untuk berdiri tegak dan berserah penuh kepada kuasa-Nya yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, tentulah kita sangat merasa khawatir. Semakin banyak kita mendengarkan berita-berita dari medsos yang mengatakan bahwa virus ini bisa berjangkit melalui ATM, melalui pencetan lift, melalui gagang pintu, dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang stres dan banyak orang yang putus asa atas kejadian ini. Putus asa
karena kehilangan pekerjaan, putus asa karena tidak bisa pergi kemana-mana dan harus tinggal di rumah dan harus selalu was-was. Dan juga banyak orang yang juga di PHK, kehilangan pekerjaan, dan para pedagang yang biasanya tiap-tiap hari mendapatkan uang, tetapi sekarang sudah hampir 3 bulan semuanya bisnis mati. Dan banyak sekali orang juga yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan kepada kita air hidup. Dan Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Walaupun kadang kita sendiri tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang menjamin hidup kita dalam segala keadaan. Kita harus tetap hidup percaya kepadanya, pegang teguh janjinya, dan selalu minum air hidup. Kata minum adalah menunjukkan aktivitas yang berkesinambungan, terus menerus. Dan terus menerus kita harus bersekutu dengannya. Setiap saat kita harus mengandalkan Tuhan Yesus yang dapat merubah kita dari perasaan khawatir kita, dari perasaan stres kita, dari perasaan terpuruk seperti wanita Samaria di pinggir sumur itu, menjadi satu sukacita. Dan khususnya pada saat ini GPIB memasuki bulan Pelkes. Di tengah-tengah keadaan situasi mungkin yang tidak baik, kita tetap bersemangat untuk terus bersaksi seperti perempuan Samaria itu, memberitakan tentang Yesus Mesias yang disebut Kristus melalui perbuatan, tutur kata, sikap kita. Dan perempuan Samaria itu orang yang dianggap hina, orang yang terpuruk, tetapi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi. Dengan kesaksiannya, banyak orang Samaria yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita semua, sudah berapa banyakkah orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan kita? Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu, kami boleh belajar bahwa Tuhan, Engkau memilih orang-orang mungkin yang dianggap bagi dunia ini tidak layak, tetapi Engkau melayakkan perempuan Samaria ini untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pun sadar Tuhan, kalau kami ada sebagaimana saat ini kami ada, itu hanya karena anugerah-Mu. Ketika kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Engkau telah lebih dahulu untuk memilih kami menjadi umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan terima kasih ya Bapa untuk janji-Mu. Ketika kami boleh minum air hidup itu, kami tidak akan haus lagi. Kami tetap bersekutu kepada-Mu ya Tuhan, dan kami selalu dikuatkan di dalam segala situasi apapun, karena Engkau menjamin hidup kami. Bapa di dalam surga,
Pada saat ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, di mana saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Segala upaya dan usaha telah semaksimal mungkin dilakukan, dan kiranya Tuhan berkatilah pemerintah kami. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh tim jajarannya di dalam menangani pandemi ini. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, dan juga untuk TNI dan Polri yang ikut membantu untuk mengatasi, sehingga kiranya Tuhan hanya oleh kasih karunia-Mu pandemi COVID ini boleh berlalu dari bangsa kami dan bahkan dari seluruh dunia. Kami mohon Tuhan, Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pasien-pasien yang terpapar, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah dan di isolasi mandiri. Engkau mendengar seruan mereka ya Tuhan, dan juga Engkau melindungi para tim medis yang bekerja siang malam untuk menangani pasien-pasien ini. Lindungi mereka Tuhan, beri kekuatan sehingga mereka tidak ikut terpapar. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat GPIB Kelapa Gading. Tuhan Yesus berkati kami semuanya dalam setiap keadaan kami. Kami mohon kekuatan dan perlindungan hanya kepada-Mu. Tuhan, Kau menjaga setiap langkah kami, setiap aktivitas kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, juga kiranya Engkau memakai kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, melalui kehidupan kami sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini ketika dia mengenal Engkau Tuhan. Dia berubah menjadi orang yang bersuka cita. Demikian kiranya kami juga ya Tuhan menjadi orang yang senantiasa bersuka cita di dalam setiap keberadaan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah kami untuk memulai ibadah. Tuhan beri hikmat juga untuk Majelis Sinode GPIB untuk mengatur tatanan yang baru ini, untuk ibadah-ibadah di gereja-gereja maupun pos Pelkes GPIB. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon hikmat yang daripadamu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program kerja yang mungkin saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami selalu melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk tim IT yang Tuhan pakai di dalam masa pandemi COVID ini, sehingga kami boleh tetap beribadah, kami boleh tetap bersekutu, dan kami boleh tetap mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh dikuatkan sehari lepas hari untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.